Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan ya, dari Penginjil Yohanes yang mengisahkan Yesus yang senantiasa berdoa bagi para pengikutnya. Intinya bahwa Yesus itu dalam bacaan-bacaan terakhir ini berbicara tentang Yesus yang berdoa untuk para pengikutnya, para muridnya. Sebab bagi Yesus, para murid itu atau para pengikutnya itu sudah percaya kepada Yesus, sehingga mereka mengasihinya, mendengarkannya, menerima ajaran-ajarannya. Dan oleh karena itu bagi Yesus sangat penting untuk mendoakan mereka, agar persatuan Yesus dengan mereka tetap terjaga, dan juga mereka bersatu di dalam Bapa, dan pada akhirnya mereka itu adalah milik Bapa melalui sakramen baptis yang pada kesempatan ini, pada zaman ini kita dengar. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini Yesus berdoa tidak hanya untuk para pengikutnya atau orang yang percaya kepada dia, tetapi juga dia berdoa untuk seluruh dunia, untuk semua manusia. Dalam hal ini para murid yang diutus kepada bangsa-bangsa atau ke tempat-tempat yang belum mengenal Yesus, mereka kemudian mengenal Yesus, tetapi pengenalan mereka mungkin hanya sepintas lalu ya. Mereka mungkin mendengarkan bagaimana seharusnya bertindak, bagaimana seharusnya berbuat, menghargai kehidupan ini. Yesus juga mendoakan mereka, di mana tadi dikatakan, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu. Artinya para murid yang diutus ke suatu tempat itu ya, tentu sebelum diutus orang-orang itu belum mengenal Yesus, siapa itu Yesus ya. Mereka mungkin masih mempunyai konsep-konsep tersendiri berkaitan dengan kekuatan tertinggi ya, berkaitan dengan yang kudus, belum mempunyai identitas yang jelas dari keyakinan mereka terhadap yang kudus itu. Dan karena pemberitaan orang-orang yang diutus oleh Yesus, murid-murid yang diutus oleh Yesus, mereka kemudian mempunyai gambaran ya tentang
Allah yang mereka sembah itu adalah Yesus Kristus ya, atau Allah yang mengutus Yesus. Dan di sini pun Yesus bagi-bagi orang-orang inilah Yesus juga berdoa agar kepercayaan mereka itu tetap teguh, sehingga mereka itu satu juga dengan Yesus dan Bapa, atau berada dalam persatuan dengan Yesus dan Bapa. Mereka tidak terpisahkan dari relasi Bapa dan Yesus ya. Sebab mereka juga telah mendengarkan pemberitaan yang diberitakan oleh para murid. Kalau kita mengangkat suatu fenomena yang pernah terjadi terkait dengan peristiwa orang yang atau para murid yang diutus ke suatu tempat yang belum mengenal identitas Allah mereka ya. Seperti Paulus yang pergi ke Athena ya, di mana di situ ada tertulis kepada Allah yang tidak dikenal, ada sebuah meja persembahan di situ. Lalu kemudian Paulus dalam khotbahnya di depan umum pada waktu itu ya mengatakan bahwa dia itu adalah Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sudah dibunuh ya. Meskipun di situ ya ada banyak orang yang menolak, tetapi tetap ada sebagian orang yang menerimanya dan merasa bahwa apa yang diajarkan oleh Paulus itu yang merupakan suatu ajaran baru yang sesuai dengan pencarian mereka mungkin pada waktu itu bagi yang menerima. Jadi bagi orang-orang inilah Yesus juga berdoa. Dalam perjalanan gereja ya, menuju ke Asia, menuju ke seluruh dunia, tentu dia akan berhadapan dengan budaya-budaya setempat, kepercayaan-kepercayaan lokal. Tetapi di situ ya gereja tidak langsung mengklaim kebenaran tentang dirinya. Tetapi gereja berusaha untuk masuk di dalam budayanya itu ya. Lalu kemudian gereja itu berusaha untuk mengangkat kepercayaan-kepercayaan lokal itu ya menjadi sebuah atau sesuatu yang beridentitas, dalam arti penyembahan mereka itu disempurnakan atau keyakinan mereka itu disempurnakan sehingga menjadi jelas arahnya di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian orang-orang yang tadinya itu ya mungkin belum mengenal siapa itu Yesus, pada akhirnya karena pemberitaan para murid itu mereka mengenal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat yang sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, dan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, bagi orang-orang inilah Tuhan Yesus juga berdoa agar mereka bersatu juga di dalam relasi Yesus dengan Bapa ya. Jadi milik mereka itu adalah milik Bapa. Dengan demikian Allah itu ya semakin dikenal. Yesus yang diwartakan oleh para murid itu, para pengikutnya itu semakin dikenal ya. Kalau tidak begitu, kalau gereja senantiasa mengklaim dirinya sebagai satu-satunya kebenaran, gereja itu hanya mewartakan dirinya sendiri, atau gereja itu tidak memahami konteks dunia. Tetapi kesadaran gereja yang sungguh luar biasa, bahwa gereja menyadari kehadirannya di dunia ini adalah misi ya, dalam sebuah misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, sekaligus ya membela kemanusiaan. Singkat kata bahwa gereja hadir untuk membela kebenaran. Oleh karena itu dia menyadari dirinya, masuk ke dalam suatu kebudayaan, memahami budaya tersebut, lalu kemudian ya berusaha untuk nilai-nilai budaya yang berguna, yang baik itu ya diangkat sedemikian rupa, lalu kemudian diberi warna, istilahnya itu warna-warna nilai-nilai Kristiani, menyempurnakannya di dalam nilai Kristiani. Dengan demikian kehadiran gereja itu ya sampai sekarang kita memahaminya diterima oleh banyak kebudayaan. Sebab kehadiran gereja tidak merusak, tidak menghancur ya warisan-warisan luhur dalam suatu kebudayaan, tetap berusaha untuk menyempurnakannya, berusaha untuk memberikan suatu pencerahan ya, sehingga kebudayaan kearifan-kearifan lokal itu ya memancarkan suatu aura, memancarkan suatu semangat baru di dalamnya, sehingga ya orang-orang pun itu merasa diri mereka itu atau kebudayaan lokal itu ya merasa bahwa mempunyai identitas yang jelas. Secara khusus ya iman mereka akan yang tertinggi itu mempunyai identitas yang jelas, yaitu di dalam Yesus Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, demikian pun diri kita ya. Diri kita ini sebenarnya juga berada dalam suatu kebudayaan tertentu ya. Lalu kebudayaan itu sudah kehadiran iman Kristiani itu membentuk sedemikian rupa sehingga iman kita pun bertumbuh di dalam budaya kita, bukan budaya orang lain.
Dan oleh karena itu ya, iman kita ini adalah iman yang hidup, dinamis, ya. Iman yang memang senantiasa memberikan ya suatu kekuatan tertentu ya, bahwa dunia ini, hidup ini ya, adalah mulia ya. Hidup ini begitu berharga, begitu berarti. Oleh karena itu perlu perlu dilestarikan, perlu dikembangkan, dan kita ini adalah duta-duta dari semuanya itu, sehingga Allah pun itu semakin dikenal. Singkat kata, bahwa Allah Yesus Kristus itu berdoa bagi orang-orang yang juga adalah orang-orang yang mendengarkan pemberitaan para murid yang diutus oleh Yesus, sehingga Allah itu semakin dikenal. Semoga